Jadi kali ini kita bakal bahas Sony A6000 ya. Ini sebenarnya kamera yang sangat diidolakan banyak orang. Ya, cukup banyak diidolakan kaum kere hore ya. Karena kamera ini cukup legend juga. Tapi apakah kamera ini masih layak di 2025 atau tidak? Nah, bakal kita bahas di video selanjutnya. Jadi di tangan saya ada Sony A6000. Sony A6000 ini cukup legendaris ya kameranya. Untuk spesifikasinya sendiri dia ada di 24 megapiksel. Dia adalah mirrorless. Tentu juga sensornya itu micro four third ya. Jadi ya cukup kecil, dan kamera ini sebenarnya semua para legenda udah tahu ya. Semua legenda YouTuber pemula, kreator pemula di zaman itu, di zamannya ini adalah kamera yang sangat-sangat diidamkan. Karena harganya cukup murah dan affordable, dan kemudian kita udah dapat video FHD dengan 60 fps dan autofocusnya terkenal sangat kencang banget saat itu ya. Termasuk saya, ini adalah kamera idaman saya waktu itu. Balik lagi ke kalian, untuk kalian yang mau beli kamera ini di tahun 2025, apakah layak atau tidak? Oke, ini pendapat pribadi saya. Pertama, menurut saya adalah kamera ini sudah tidak layak dibeli. Kenapa? Pertama adalah kita bicara harga. Soal harga. Nah, kamera ini sendiri untuk secondnya sendiri di marketplace atau di e-commerce ya, second bahkan baru ya, itu sekitar 5 sampai 7 juta harganya. Dari awal dia setelah rilis sampai sekarang itu harganya benar-benar bertahan di 5, 6 juta sampai 7 juta. Benar-benar bertahan. Bahkan second dalam keadaan seburuk apapun, tetap dia standby di sekisaran 5 juta atau 6 juta. Ya, untuk harga itu yang saya salut sih dari kamera ini. Masih layak atau tidak? Menurut saya, kalian jangan beli kamera ini di 2025. Karena apa? Pertama kita bicara harga tadi. Harganya itu selalu standby. Dia selalu standby di 5 juta. Bahkan waktu dulu saya pernah beli kamera ini di tahun 2020. Saya beli kamera ini tahun 2020. Itu harganya masih di 5,5. Dan saat ini saya lihat lagi di marketplace, harganya itu masih 5 jutaan. Bahkan ada yang jual 6 jutaan. Ya, gimana ya? Dan ini harganya benar-benar stabil. Jadi menurut saya itulah alasan kenapa jangan dibeli. Nah, kedua, selain alasan kenapa jangan dibeli soal harga, adalah spek. Ya, kalau orang bilang kan videonya FHD bang, 60 fps bang, kok jangan diambil? Nah, di situ permasalahannya. Untuk saat ini, kamera ini kenapa jangan diambil? Pertama adalah soal speknya banyak banget limitasinya. Kenapa? Kalau kalian yang udah pernah megang kamera ini dari zaman bahula atau zaman dulu ya, terutama konten kreator zaman dulu, pasti pusing mikirin soal mic. Karena dia nggak ada mic. Sama sekali nggak ada mic. Mic input sama sekali nggak ada. Dan itu bener-bener pusing dan ngerepotin sama sekali. Dan saya biasanya kalau misalnya wedding, event, atau kompro itu, waktu pakai kamera ini tuh ya kita mic-nya ngambil dari HP terus disinkronize, dan itu ya wasting time banget. Kemudian kameranya ini satu lagi minusnya adalah ya, minusnya di 2025 ya, selain soal mic, soal tapi bang FHD, menurut saya itu juga minus ya. FHD 60 fps di tahun ini dan harganya 5 juta. Satu lagi ini, set layarnya hanya flip mentok sampai sini. Nah nih, cuman sampai sini nih. Selain kita bicara harga, tidak ada mic, mentok cuman FHD terus 60 fps, terus layar cuman segini. Nah, beda banget dengan adik pendahulunya, Sony A5000 ya kalau nggak salah ya. A5000 itu bisa di flip sampai ke atas. Dan kalau nggak salah ada mic-nya, cuman kalahnya dia nggak 60 fps. Nah, di situ. Nah, jadi kenapa sih harus jangan dibeli kamera ini? Pertama, penjualnya nggak ngotak semua. Jadi kalau misalnya karena video saya semua Sony A6000 jadi berdebu ya oke, bagus banget karena sudah tidak layak di 5 juta. Seharusnya kamera ini ada di harga 4 juta atau 3,5 atau 38. Sorry ya buat para pedagang ya. Kenapa saya tidak merekomkan kamera ini kepada orang yang mau beli kamera ini? Karena di harga 5 juta, oke, di harga 5 juta, ingat ya, di harga 5 juta sekian, 5 juta 100, 5 juta 999 ribu ya, kalian better ngambil Lumix G7K. Karena apa? Di harga yang segitu, pertama, kalian dapat video 4K. Ingat ya, video 4K. Bukan kayak ini, 5 juta,
cuman mentok FHD 60 fps. Di Lumix G7K kalian bakal dapat video 4K. Kalau FHD-nya tentu udah 60 fps ya, 4K-nya itu 30 fps. Kemudian satu lagi Lumix G7 bagusnya adalah layarnya bisa flip gini ya. Aduh, kayak mana ya? Coba kita cari contoh. Nah nih, layarnya bisa gini. Tuh, bisa gini. Tentu bakal jadi deal breaker banget ya buat kalian yang mau ngambil kamera ini. Jadi saran saya, kalian tidak usah beli kamera ini. Dan selamat buat para pengepul dan penimbun kamera ini. Selamat kamera kalian laku, enggak sih? Ya, semoga kamera kalian laku dan tidak berdebu karena ada video ini ya. Lumix udah kayak gini, dan ini Sony ini Canon 600D ya. Tapi Lumix intinya udah bisa flip dan dia udah 4K. Selain itu, Lumix punya mic input. Oke, sekali lagi ini bukan Lumix ya, ini Canon 600 ya, 600D. Dan Lumix punya mic input. Itulah alasannya kenapa kalian jangan beli Sony A6000 di tahun ini. Oke? Ingat, jangan dibeli di harga 5 juta. Tapi ingat, kalau misalnya kalian dapat kamera ini di harga sekitar 3,5 atau 3 jutaan dan dia second, silakan beli dan nggak masalah kalau kalian beli. Tapi kalau harganya di 5 juta, mending skip. Jangan pernah kalian beli dan jangan pernah kalian tawar. Dan saya mohon jangan pernah kalian ambil, karena untuk menunjang produktivitas kalian dan kerja kalian lebih nyaman serta lebih bagus, mending Lumix G7. Sorry ya, saya bukan user Lumix ya, tapi saya sebenarnya user Sony. Yang di depan ini juga Sony, belakang juga banyak Sony. Tapi kenapa saya tidak merekomkan? Karena memang saya benar-benar resah ya. Karena harganya standby di 5 juta dengan harga yang seperti itu, dan menurut saya seharusnya tidak segitu lagi, karena kayak sepertinya kayaknya banyak penimbun deh yang nahan harga segitu. Jadi ya itu deh, tolong untuk para penimbun ya sudahlah, jangan ditahan harga segitu ya. Kalau kalian mau rugi silakan, mau enggak, tapi ya untuk 2025 harganya udah tidak layak di 5 juta. Oh iya, satu lagi, selain Lumix itu juga ada Canon R100. Nah, Canon 100 mungkin memang belum flip ya, tapi dia sudah 4K juga. Dan Canon R100 itu bagus sih, bagus. Kemudian ada opsi lain lagi nih bang, kalau aku nggak suka Sony, nggak suka Lumix. Oh ya, satu lagi guys, lupa. Lumix G7K kelebihannya di harga 5 juta kalian dapat touchscreen. Beda nih sama si tua bangka ini ya. Intinya Lumix sudah touchscreen dan dia benar-benar deal breaker dan benar-benar kingnya untuk kamera mirrorless saat ini untuk kalian yang mau produksi video ya. Oke. Tapi bang ya, ada tapinya nih. Tapi bang, Sony A6000 kan 24 megapiksel, Lumix kan cuma 16 megapiksel. Oke, tapi kalau untuk video ya, menurut saya pribadi, Lumix G7 itu kalau nggak salah antara 16 megapiksel atau 18 megapiksel ya. Ya, menurut saya masih oke, karena harganya cuma di 5 jutaan. Ya, walaupun Sony A6000 ini 24 megapiksel ya, tapi benar-benar deal breaker banget. Karena pertama Lumix ada mic, kedua layar flip, ketiga touchscreen. Itu sih, cuman hanya memang minus di 18 megapiksel, itu aja sih kurang lebih. Tapi ya ada opsi lain guys. Apa tuh bang? Selain Canon R ya, kalian bakal dapat di harga 3 juta atau 4 juta, atau kalau kalian hoki bisa dapat di harga 2,7 juta, yaitu adiknya dia. Ada Sony Nex7. Nah, itu rekom banget buat kalian. Karena apa? Sony Nex7 itu spesifikasinya itu nggak jauh beda dengan Sony A6000 ya. Tapi keunggulannya di mana? Keunggulannya dia ada di mic. Sony Nex7 itu punya mic, kemudian ya bisa flip kayak gini juga. Tapi minusnya hanya satu. Minusnya itu dia tidak ada wifi, transfer wifi. Nah, transfer wifi menurut saya, transfer wifi itu kadang guna dan tidak guna ya. Karena untuk post produksi, apalagi seperti saya, kalau kalian mau ngambil kamera itu untuk video, better isi ya Sony A6000 ini juga nggak bisa transfer video pakai wifi, dia cuma bisa transfer foto. Jadi kayak guna nggak guna sih, cuman karena dia ada wifi terus jadi harganya 5 juta. Jadi mending kalian ngambil Sony Nex7. Nah, Sony Nex7 dia tidak ada wifi, tapi dia ada mic.
sudah 24 megapiksel. Autofokusnya ya nggak jauh-jauh banget lah sama ini. Ya walaupun masih kencengan ini sih, tapi ya nggak jauh-jauh banget. Itu balik lagi ke kalian, opsinya mau yang mana. Antara kalian mau ngambil Lumix G7, Lumix G7, Canon R100, atau kalian mau ngambil Sony Nex7. Nah, itu mungkin adalah kamera-kamera yang layak kalian beli di 2025 ini dengan harga 5 juta. Ya, nggak 5 juta juga sih. Bahkan di bawah 5 juta ya. Ya karena kita nggak tahu ya di 2025 ini bakal ada kamera baru seperti apa ya. Bisa aja tiba-tiba Sony ngeluarin kamera 3 juta tapi speknya ya bagus. Atau bisa aja tiba-tiba DJI keluarin kamera ya kan. Bisa aja ya karena gue curiga DJI juga kameranya bagus-bagus. Kamera bukan kamera mirrorless ya, tapi kamera seperti kamera drone-nya. Kemudian ada DJI Pocket Mini 3 itu kamera bagus banget. Ya itu sih kurang lebih untuk saya kepada kalian yang mau beli kamera dengan budget di bawah 5 juta di tahun 2025. Ingat, saya tidak rekom kamera ini. Sekali lagi, tidak rekom jika kalian dapat di harga 5 juta. Oke, itu aja video saya kali ini. Terima kasih.